nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon si Steven ini. Tapi saya hanya nanya, "Hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan?" Menanggapi somasi yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum dari terlapor Steven. Saya menyebut dengan kata terlapor karena berdasarkan surat tanda laporan polisi sudah diklasifikasi sebagai seorang terlapor ya, saudara Steven di sini. Kemudian memang setelah saya cek daripada somasi daripada kuasa hukum terlapor Steven tersebut, di mana pada isinya menyatakan bahwa klien kami diduga telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu UU 11 tahun 2008 yang sudah diubah UU nomor 19 tahun 2016. Jadi yang mau saya garis bawahi begini. Karena di dalam surat somasi daripada kuasa hukum terlapor Steven tersebut tidak memasukkan lex generalisnya. Lex generalisnya adalah pasal ini bertumpu pada 310 dan 311 KUHP, di mana di situ adalah pencemaran nama baik. Akan tetapi ada SKB Menteri di sini yang baru terbit 2021. Saya akan bukakan, jadi kita diskusi aja terkait materi karena memang dalam tanggapan somasi kita sudah kita kirimkan juga hari ini, akan kita tunjukkan buktinya ya. Ya. Jadi dalam SKB Menteri, yaitu ditandatangani oleh Menkominfo, ditandatangani oleh Bapak Kapolri, ditandatangani oleh Bapak Jaksa Agung. Di dalam halaman 9 nomor 3 huruf A dikatakan di sini, sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, penjelasan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Titik di sini. Artinya ada keterkaitan, ada ketentuis di sini antara pasal 27 ayat 3 yang tidak bisa dilepaskan dengan 310 311. Ini bukan hanya dalil saya tapi SKB Menteri yang bicara ya. Oke, kemudian merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dan saya garis bawahi lagi di sini, memang saya cek secara yuridis normatifnya ya. Di dalam huruf D pun di situ dinyatakan, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Artinya apa? Laporan polisi kita ini merupakan proses hukum. Dan di dalam Perkap 6 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 dikatakan di situ, sebelum laporan polisi terbit, penyidik itu sudah melakukan kajian awal dulu apakah layak atau tidak. Nah, ketika STTL surat bukti tanda lapor ini sudah diterbitkan, artinya sudah terpenuhi kan begitu. Bukti-bukti yang cukup kan begitu. Untuk diduga kan begitu bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan kami akan berkirim surat juga ke penyidik untuk menanyakan SP2AP perkembangan hasil perkaranya bagaimana. Gimana menanggapinya sampai detik ini seperti apa, Mbak? Ya kalau saya pribadi ya, sebagaimana udah disampaikan tadi oleh kuasa hukum saya, prinsipnya saya yakin, saya optimis, saya percaya terhadap laporan polisi yang sudah saya buat, saya masukkan tanggal 15 Juni 2022 itu dapat segera diproses oleh penyidik yang menangani kasus saya tersebut. Jadi pemulihan hak saya sebagai korban dapat dipenuhi kembali seperti keadaan semula. Ada nggak sih kamu mungkin dari laporan tersebut dan respon yang telah dijalani dari pihak terlapor menghubungi pihak kakak sendiri? Menghubungi nggak ada. Etikat baik dan lain-lain Nggak ada. Cuma saya juga harus luruskan sesuatu di sini. Jadi kemarin saya juga baca berita di mana ada berita yang muncul bahwa Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon si Steven ini. Tapi saya hanya nanya, "Hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan?" Lalu saya di situ nanya, karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke, ceritakan caramu kayak gimana, coba ceritakan, saya mau tahu.
Kalau masalah damai, saya open untuk damai ya guys. Saya open, saya nggak tolak, saya open. Cuma saya mau jelaskan saja bahwa oke, kalau saya mau damai secara kekeluargaan, yang kamu ngomong, yang kamu sebutkan itu, gimana cara kamu? Lalu diputar itu. Dibilangnya saya yang minta damai. Salah, saya open untuk damai, tapi bukan saya yang minta damai, karena saya yang korban di sini. Kan gitu. Jadi ya itu yang kemarin saya, yang tadi pertanyaan itu, apakah ditelepon? Tidak, tapi saya yang telepon, ya itu betul. Tidak ada komunikasi segala macam, tiba-tiba didatangkan somasi. Kak Jinar sendiri gimana? Ya kaget, maksudnya tujuannya apa gitu loh. Saya sendiri sebenarnya nggak paham ya soal hukum kayak gini gitu. Jadi kalau masalah hukumnya nanti bisa dijelasin sama Bang Oli. Ya. Jadi memang kalau teguran dari mereka, kembali lagi kita ke isi substansi dari somasi yang mereka kirimkan, kan begitu. Kapan dikirimkannya Bang? Dikirimkan pada 5 Agustus 2022. Dan di sini juga kita mau luruskan. Di sini dia memberikan waktu 3 hari karena kan dimuat juga di media, kita tidak menanggapi lah, belum